Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, di enkapsulasi part 2 ini saya akan membuat suatu kelas yang akan menggunakan prinsip enkapsulasi, yaitu di mana pembuat kelas dapat mengatur objek dan metode yang dapat diakses oleh yang menggunakan kelasnya. Nah, dalam menerapkan prinsip enkapsulasi ini, saya akan menggunakan 3 jenis variabel yang sudah kita pelajari, yaitu public, private, dan protected ya. Oke. Jadi saya akan membuat kelas yang bernama akun bank ya. Kelas, kemudian akun bank, nama kelasnya ya, akun bank. Kemudian saya akan langsung membuat konstruktornya yaitu def, kemudian init. Kemudian kita masukkan self. Saya masukkan parameter nomor rekening seperti ini. Kemudian saldo. Begini. Oke. Nah, nomor rekening ini akan saya jadikan instance variabel yang sifatnya public. Berarti saya tulis self, kemudian nomor rekening. Sama ya, dia nomor rekening juga. Oke. Kemudian saldo ini akan saya jadikan private variable yang sifatnya protected, yaitu saldo sama dengan saldo. Nah, saya akan membuat satu lagi yang namanya instance variable, yaitu PIN. Dan PIN ini saya buat dia protected. Nah, PIN ini tidak akan saya minta parameternya di sini, tetapi akan saya definisikan langsung. Misalnya PIN ini adalah 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kemudian saya akan buat metode info, def info, self, begini ya. Yang di dalamnya akan menampilkan informasi nomor rekening dan saldonya. Makanya saya tulis di sini print. Misalnya menggunakan f-string ya. Nomor rekening gini ya. (2), misalnya saya masukkan sekarang self. Karena ini instance variable ya, kita gunakan self dot nomor rekening gini ya. Kita tutup ya. Oke. Kemudian kita print lagi saldonya. Karena saya ingin menampilkan nomor rekening, kemudian di bawahnya saldonya. Memiliki saldo sebesar, baru (2). Kita masukkan self dot, karena ini protected ya, kita pakai seperti ini, baru saldo. Oke, saya tes dulu. Akun bank ini saya buat instance-nya, misalnya akun 1 sama dengan akun bank. Saya masukkan misalnya nomor rekeningnya adalah 212. Jadi kemudian saldonya misalnya 1.500.000. Ini kemudian saya jalankan. Kemudian saya panggil metode infonya akun 1.info. Oke, dia berhasil ya menampilkan nomor rekeningnya adalah 212, kemudian dia memiliki saldo sebesar Rp1.500.000. Saya tambahkan aja di sini rupiah ya, supaya lebih valid lah. Saya ulangi ya. Oke, berhasil dia ya. Oke, selanjutnya saya ingin membuat metode untuk menambahkan saldo di dalam akun banknya ini. Yaitu dengan menggunakan def. Saya tulis namanya tambah saldo. Ini ya. Jangan lupa self-nya. Kemudian jumlah penambahan saldonya. Saya tulis di sini adalah penambahan. Seperti itu. Nah, saya akan merubah protected variable saldo ini sesuai jumlah yang ditambahkan. Makanya di sini saya tulis sekarang self dot kemudian saldo sama dengan self dot kemudian saldo ini ditambahkan dengan penambahannya. Nah, seperti itu. Atau lebih singkatnya kita bisa tulis seperti ini ya. Plus sama dengan penambahan. Sekarang kalau saya jalankan kelasnya ya. Saya panggil lagi sama akun 1 seperti ini. Kita panggil infonya. Oke, masih sama ya. Sekarang saya akan menambahkan saldo di akun 1 ini. Misalnya tambah saldo. Ya, udah kita buat metode tambah saldonya. Misalnya sebesar 500.000. 1, ya.
Nah, udah saya tambahkan, saya panggil lagi infonya sekarang. Sebelumnya kan dia 1.500.000. Kalau dia ditambah 500 harusnya dia menjadi 2 juta ya. Nah, perhatikan sekarang saldonya udah bertambah sebanyak 500.000 menjadi 2 juta. Kemudian saya akan menambahkan metode untuk menarik saldonya. Kita kan udah punya tambah saldo, sekarang kita tambahkan metode menarik saldonya. Yaitu def, kemudian tarik saldo, misalnya ya. Nah, saya akan menggunakan PIN di dalam metode tarik saldo ini. Jadi user harus memasukkan PIN. Kalau PIN-nya sama PIN yang ada di dalam akunnya, maka dia akan bisa menarik saldonya. Tetapi kalau tidak, maka dia akan mengatakan PIN-nya salah seperti itu. Makanya kita menggunakan self tetap ya. Kemudian penarikannya, jumlah saldo yang mau ditarik. Kemudian PIN-nya. Nah, PIN-nya ini nanti kita akan meminta user memasukkan PIN-nya. Nah, karena saya akan membandingkan PIN yang diinput user dengan PIN yang ada di dalam objeknya atau instance-nya, makanya saya menggunakan pernyataan kondisional yaitu if. If ya, PIN sama dengan self, perhatikan dot underscore PIN sama ya, karena dia private variable tadi. Nah, kalau sama antara PIN yang diinput sama PIN yang ada di dalam sini, maka berarti dia akan bisa melakukan penarikan. Tetapi kita harus perhatikan, saldonya ini lebih besar dari jumlah yang ditarik nggak? Kalau lebih kecil dari jumlah yang ditarik, berarti kan kita nggak bisa narik. Misalnya kita pengen narik misalnya 2.500.000, sedangkan saldonya 2 juta, kan berarti kan lebih kurang. Kita gunakan if lagi, penarikan, misalnya penarikan kurang dari atau sama dengan saldo self dot underscore saldo, karena dia tadi protected ya. Kalau dia penarikannya kurang dari saldo atau sama dengan saldonya, kita bisa menariknya. Kalau udah ditarik, berarti saldonya self dot saldo akan berkurang minus sama dengan penarikannya. Gitu ya. Kemudian kita buat print di sini mengatakan bahwa dia berhasil melakukan penarikan. Kita buat print di sini, Anda berhasil melakukan penarikan sebesar, yaitu penarikan tadi ya. Jangan lupa rupiahnya ya. Oke, begini. Oke, kita tutup. Kemudian kita tampilkan sisa saldonya. Print, menggunakan f-string, sisa saldo Anda adalah, kita masukkan self underscore saldo. Kan saldonya udah dikurangi tadi. Oke, jangan lupa rupiahnya ya. Rupiah. Kita kasih titik 2 di sini supaya lebih jelas. Oke, begitu. Nah, ini kalau penarikannya lebih kecil dari saldonya. Tetapi kalau lebih besar, makanya saya gunakan else. Kita print aja, langsung nilai penarikan. Oh salah ya, kita tulis aja di sini, saldo Anda tidak mencukupi. Seperti itu. Ini berarti kita tidak perlu menggunakan f-string ya. Nah, kalau PIN-nya salah, PIN yang dimasukkan tidak sesuai sama PIN di sini akan kita tulis else lagi. Print PIN yang Anda masukkan salah. Seperti itu ya. Oke, harusnya udah bisa sih. Kita cek dulu, oke, kita jalankan. Sama ya, kita buat seperti ini. Akun banknya. Kita panggil infonya lagi. Kita tambah saldonya ya. Kita cek lagi infonya. Bertambah ya, 500.000 dari 1.500.000 jadi 2 juta. Kemudian kita lakukan penarikan akun 1 dot namanya tadi tarik saldo ya. Nah, kita harus memasukkan 2 parameter, yaitu penarikan, jumlah penarikannya, dan PIN. Misalnya kita lakukan penarikan sebesar 250.000. Tuh agak, oke. PIN-nya misalnya sekarang betul ya pertamanya, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Karena dia string ya, kita masukkan juga string. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, Anda berhasil melakukan penarikan saldo sebesar 250.000, berarti berhasil ya, karena PIN-nya sesuai.
dan jumlah penarikannya lebih kecil daripada jumlah saldonya. Dan sisa saldo, oh salah ini ya, saldo ya. Oke, sisa saldo sisa saldo Anda adalah 1.750.000. Oke. Sekarang apa yang terjadi jika PIN-nya salah? Ketika misalnya saya masukkan dia 1224 ini ya. Nah, PIN yang Anda masukkan salah. Oh, ini harusnya tanda seru ya. Begitu. Oke, PIN yang Anda masukkan salah. Sekarang kalau saldo yang mau kita tarik lebih banyak daripada saldo yang tersedia. Misalnya kita tarik dia 25 juta seperti itu. Tapi PIN-nya udah benar ya. Kita benarkan PIN-nya. Nah, saldo Anda tidak mencukupi. Oke, berhasil ya. Nah, terakhir saya akan membuat sebuah metode yang akan digunakan untuk mengubah nilai PIN-nya ini. Gitu ya. Jadi metode ini akan meminta user untuk memasukkan PIN yang sudah ada dan memasukkan PIN yang baru. Oke, caranya adalah seperti ini. Def, kemudian nama metodenya adalah ubah PIN. Kemudian self, jangan lupa ya. Baru di sini saya minta PIN-nya yang lama. Dan PIN baru. Oke, PIN lama, PIN baru. Ini. Nah, saya juga akan menggunakan pernyataan kondisional, yaitu menggunakan if. PIN lama sama dengan self, ya, dot, underscore, karena dia menggunakan private variable, PIN gitu aja ya. Karena namanya PIN, oke. Kalau dia sama berarti kan benar. Makanya kita akan set PIN yang ada di dalam kelas ini menjadi PIN barunya. Gitu. Jika dia salah memasukkan PIN, kita akan tulis sini print PIN yang Anda masukkan salah. Seperti ini. Begitu ya. Nah, begitu. Jadi di sini kita akan berusaha untuk mengubah private variabelnya, yaitu PIN tadi. Sekarang kalau saya jalankan kelasnya, kemudian saya buat lagi akun satunya, saya ulangi. Sekarang kita coba untuk mengubah PIN, yaitu akun 1 dot ubah PIN. Nah, kita harus masukkan PIN lama dulu. Misalnya PIN lamanya adalah benar ya, 1, 2, 3, 4, begini. Baru kita masukkan PIN yang baru. Misalnya PIN yang baru adalah 5678, seperti itu ya. Kalau saya jalankan, oke berhasil ya. Kita kasih print juga di sini kalau berhasil. Misalnya print PIN Anda telah berhasil diubah. Seperti ini ya. Oke. Saya ulangi ya. Oke, sekarang kita ubah PIN lagi. Nah, perhatikan PIN Anda telah berhasil diubah. Begitu ya. Jadi kalau saya mau menarik saldo lagi, misalnya seperti ini, saya tidak bisa menggunakan PIN 1, 2, 3, 4 lagi. Perhatikan. Nah, PIN yang Anda masukkan salah. Kenapa? Karena kita mengubahnya udah menjadi 5678. Seperti itu. Kalau saya menggunakan ini sekarang. Oke, 5678 ya, perhatikan. Anda berhasil melakukan penarikan sebesar 250.000. Nah, sisa saldo Anda adalah sekian. Berhasil ya, berarti program kita ya. Oke, ini adalah contoh enkapsulasi, di mana di dalam kelas ini saya menggunakan public variable, misalnya nomor rekening ini, saya bisa melihat nomor rekening saya secara langsung, misalnya akun 1, dot nomor rekening, nah, seperti ini. Dan saya menggunakan protected variable, yaitu saldo. Nah, dan saldo ini, untuk melihatnya, saya menggunakan metode info tadi. Di info ini saya mengeprint nilai saldonya, gitu. Dan saya menggunakan private variable, yaitu PIN. Dan PIN ini tidak bisa diakses secara langsung. Dan saya menggunakan metode ubah PIN untuk mengubah nilai PIN-nya tersebut. Begitu. Jadi saya mengatur mana variabel yang bisa diakses, mana variabel yang digunakan di dalam metodenya,
Dan mana variabel yang sama sekali tidak bisa diakses dan tidak bisa kita lihat. Kita hanya bisa mengubahnya. Seperti itu. Baiklah, itu semua mengenai encapsulation. Kita udah belajar mengenai public variable, kemudian private variable, dan protected variable. Kita juga udah belajar membuat contoh kelas yang menggunakan prinsip encapsulation. Oke, lanjut kita akan belajar mengenai inheritance dan built-in function super. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.